Panel Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Dialog Lintas Jember Pagi. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali saya Gia Deborah kembali hadir menemani Anda pendengar untuk program Dialog Lintas Jember Pagi di edisi hari Jumat tanggal 25 November 2022. Seperti biasa kami akan hadir menemani Anda mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengetengahkan topik-topik teraktual terkini, dan juga Anda bisa bergabung nanti untuk memberikan komentar di line interaktif kami di 0331 336652. Baik, untuk pagi hari ini pendengar kita mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali menurut saya, yaitu bahaya sampah memasuki musim penghujan. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan untuk siaran kami pagi hari ini secara live di YouTube RRI Jember. Baik pendengar, kalau kita memperbincangkan permasalahan sampah, ini merupakan masalah yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia, tidak hanya Jember saja begitu. Kenapa? Karena di bulan September kemarin, Ditjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK di tahun 2021 lalu menyebutkan bahwa volume sampah di Indonesia tercatat kurang lebih 68,5 juta ton, dan kemudian di tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Nah, ini benar-benar memprihatinkan karena memang ternyata di bulan Juli kemarin Indonesia mendapatkan predikat penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, dan Indonesia bahkan masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut Tiongkok. Dan selain itu juga disebutkan Indonesia juga menjadi negara penghasil sampah makanan atau food loss and waste terbesar di dunia. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Nah, bagaimana kondisi Jember saat ini, dan kemudian dari akar rumput upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh aktivis lingkungan dan juga orang-orang yang memang concern dan peduli terhadap permasalahan sampah ini. Untuk itu kita menghadirkan 3 narasumber, 2 narasumber sudah hadir di studio bersama kami dan 1 narasumber by phone. Saya akan perkenalkan untuk pagi hari ini yang telah hadir di studio. Ada Dr. Agus Lutfi STMSI, beliau adalah pengajar atau dosen di Universitas Jember. Kemudian juga pagi hari ini ada Bapak Lukman Hakim, beliau adalah pemerhati lingkungan, dan juga Bapak Muhammad Alvin selaku relawan peduli sampah. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bertiga ini sama nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi, kemudian Pak Lukman dan juga Pak Alvin. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Deborah. Iya, Selamat pagi Mbak Deborah, maaf hanya online. Iya, tidak masalah Mas Alvin. Yang jelas bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Nah, Mas Alvin, kemudian Pak Lukman dan juga Pak Lutfi, tadi saya sudah memberikan sedikit ibaratnya intermezzo di awal. Ada banyak hal yang perlu kita renungkan bersama. Ini bukan prestasi yang jelas mendapatkan predikat penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Nah, sejauh ini saya ingin mengetahui kalau di Jember itu seperti apa. Mungkin di sini saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Mas Alvin, karena beberapa waktu yang lalu juga Mas Alvin ini tergabung dalam relawan peduli sampah, juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya membersihkan sampah dan lain sebagainya. Nah, Mas Alvin, saya ingin mengetahui Mas, untuk saat ini kondisi terkini sampah-sampah di Kabupaten Jember seperti apa? Apakah juga memprihatinkan atau seperti apa Mas Alvin? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih Mbak Deborah. Mbak Kia ya. Iya, silakan Mas Alvin. Selamat pagi Pak Lukman dan Pak Agus. Selamat pagi Mas Alvin. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Untuk terkait dengan kesampahan Mbak Kia, mohon maaf, kita sebenarnya untuk berbicara sampah itu memang ada faktanya tersendiri. Contoh kayak di GLH atau mungkin di teman-teman di TPA yang tahu data dan jumlah atau volume yang ada di Jember. Secara umum informasi yang kita dapat itu per orang paling nggak bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 per hari kilo sampah. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Jember, ya berapa ton yang harus terkumpul sebenarnya. Tapi kenyataannya hanya paling nggak berapa ton aja yang terkumpul di tempat sampah. Nah, sisanya, selebihnya itu kira-kira di mana? Nah, karena mohon maaf, karena kita hanya sebatas relawan dan pegiat, itu tidak bisa memberikan konsep-konsep yang terbaik, hanya aksi. Nah, mungkin gambaran kita, ya, jika ada hal-hal yang mungkin terkait dengan sekarang, itu lebih banyak, ya, mungkin Mbak, ya, ini bahasa kita yang sudah pernah kita susur, itu lebih banyak terbuang di sungai, sebenarnya seperti itu, Mbak. Tapi banyak juga yang dibuang di TPA yang sesuai prosedur. Tapi juga banyak yang masih, ya, bahasanya
sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Iya, baik. Wah, ini memprihatinkan. Itu, Mbak, gambaran awal dulu. Mas Alvin ini sudah berapa lama Mas terjun di dunia relawan yang memang perhatian atau konsen terhadap sampah, Mas Alvin? Sejak tahun kapan? Sebenarnya kita tidak sendiri, banyak teman-teman komunitas, banyak teman-teman lembaga peduli lingkungan sampah itu sudah mulai aksi, terutama di aksi-aksi kegiatan lingkungan sampah dan yang terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait dengan kita sendiri, kita secara pribadi dan juga secara keorganisasian paling hampir 8 tahun di kegiatan aksi aja, Mbak, ya, sebentar aksi aja. Iya, iya, Mas, meskipun hanya aksi, saya rasa ini juga memberikan efek yang sangat masif karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau secara keseluruhan. Dalam artian tanpa bergerak bersama tidak bisa. Salah satunya membersihkan sungai. Nah, berhubung sekarang musim penghujan ini, Mas Alvin, saya sedikit bertanya, kan Mas Alvin sudah 8 tahun, tidak mungkin tidak mengetahui kalau misalkan dengan kondisi sampah yang menumpuk, kemudian dampak-dampak apa saja yang terjadi di sungai, Mas, atau mungkin di lingkungan sekitar. Mas Alvin pernah menemui hal-hal yang berkaitan tentang sampah dan juga musim penghujan, Mas? Ada kejadian apa saja? Untuk sampah yang di sungai tentunya ya itu kalau toh terjadi itu ya memang semua dari air yang melimpah. Tapi dampak salah satunya dari melimpahnya sampai meluber itu adalah penyumbatan yang ada di gorong-gorong biasanya lancar, yaitu bisa meluap. Itu yang kita temui, Mbak. Dan itu juga dampaknya apa? Ya otomatis warga sekitar sungai atau warga yang ada sumbatan-sumbatan itu yang merasakan. Memang di hulu itu nyaman-nyaman aja kayaknya ya. Tapi yang merasakan ya di hilir. Di hilir, betul. Itu gambaran kita ya. Memang untuk sebatas ini sampah ya salah satunya loh, Mbak. Salah satu pemicu juga untuk melubernya air. Iya. Baik. Salah satunya. Banyak juga faktor yang lain sebenarnya. Berarti dari tahun ke tahun masih ada ya, Mas Alvin, ya? Salah satunya penyebabnya sampah yang kayak menyumbat gorong-gorong dan sebagainya itu masih ditemukan berarti kasus seperti itu di lapangan, Mas Alvin? Hampir, Mbak. Hampir, Pak. Ya, ini menarik sekali. Baik, saya beralih kali ini ke Pak Lukman terlebih dahulu sebelum nanti saya menganalisa dari sisi ekonomi bersama Pak Agus Putih. Baik, Pak Lukman, tentunya tadi yang disampaikan oleh Mas Alvin memang harusnya sih, bukan hanya bisa ya Pak, ya dijadikan perhatian dan concern yang luar biasa, apalagi dengan predikat Indonesia tadi bukan juara ya Pak ya? Penyumbang. Iya, penyumbang ya. Kalau juara ini agak sedih karena itu bukan prestasi sebenarnya. Penyumbang sampah terbesar dan lain sebagainya. Saya juga melihat upaya dari Pak Lukman dan teman-teman beberapa kali ke RRI datang mendiskusikan sampah juga sebenarnya melakukan upaya-upaya untuk membuat sampah ini bernilai daya atau bernilai guna, Pak. Sebenarnya harus seperti apa sih Pak masyarakat ini mengolah limbah-limbah sampah yang mungkin tadi sampah rumah tangga yang Mas Alvin bilang, karena saya juga pernah dengar cerita dari Pak Lukman katanya sekarang ada yang sudah mulai bikin bank sampah menghasilkan uang. Apakah memang semudah itu, Pak? Terima kasih, Mbak. Ya, terkait dengan pengelolaan sampah, terus terang saja kami memang prihatin ya dengan kondisi banjir yang kapan hari tanggal 23 November yang terjadi. Di mana itu, Pak? Di mana-mana, terutama di kota ya. Di kota, ya, Jalan Jawa, kemudian Jalan Kaliurang, kemarin juga termasuk di sekitar Bagas Bangpol, Gang Bentul, itu kan memprihatinkan karena air tidak menemukan saluran yang benar, gitu ya. Itu karena tersumbat karena sampah juga atau? Faktor diantaranya itu ya, Pak, ya? Sampah ya, selain faktor lain diantaranya daerah resapan resapan air. Nah, terkait untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah, ya, ini sebenarnya pemerintah bekerja sama dengan para aktivis, ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sudah jalan, Pak, ya? Sudah jalan. Terbukti pada waktu kepemimpinan saya di Ketua Bank Sampah Indo Kabupaten Jember tahun 2015 ya sampai 2020 itu sejumlah 64, sekarang udah meningkat 80 lebih udah. Selain itu yang dikelola oleh bank sampah, kalau dulunya mungkin terfokus kepada sampah non organik yang bernilai ekonomi cukup tinggi, semacam plastik-plastik ya gitu ya. Sekarang udah mulai mengembang kepada pengelolaan sampah non organik. Satu contoh bank sampah Dama Aster Perumahan Bumi Mangli Permai. Di situ ada pengelolaan sampah organik, bekas-bekas makanan ya, kemudian sayuran dari pasar itu dikelola untuk budidaya maggot sebagai pakan ternak. Artinya ini kesadaran sudah mulai ada gitu ya. Cuman sosialisasi
yang ada di bawah, ya keterlibatan pemerintahan desa, itu terasa minim. Dari 248 desa, ini jumlah bank sampah yang ada kan masih kurang. Seandainya tiap desa itu ada bank sampah, kan sudah terbentuk 248 ya. Desa apa ya? 248 ya, 248 bank sampah. Nah, sekarang masih di bawah 100, artinya masih kurang. Pak Lukman, apa ada perda terkait bank sampah itu, Pak? Perda itu sudah dibuat mulai era pemerintahan sebelumnya, era Bupati Faida, kemudian dilanjutkan lagi pemerintahan yang sekarang. Informasi yang kami terima, perda itu masih ada di gubernuran. Oh, begitu Pak. Ya. Jadi masih belum benar-benar bisa diterapkan, Mas? Masih belum bisa. Iya, ibaratnya masih jalan aja. Kalau nggak jalan gimana ya, Pak? Nanti tambah banjir. Karena selain kesadaran, memang peringkat utama itu kesadaran masyarakat, kemudian ditopang oleh regulasi, kan gitu ya. Iya. Karena kalau hanya kesadaran masyarakat aja, saya yakin juga masih lemah, Pak. Karena masih lemah. Semua masyarakat sadar, kalau sadar nggak mungkin gorong-gorongnya atau lokasi sekitar yang ya harus ada regulasi. Iya. Regulasi berupa perda sampah. Karena prihatin sekali, apalagi sekarang musim hujan ya. Itu tambah senang masyarakat untuk bersemangat membuang sampah di sungai. Loh, kok bisa gitu, Pak? Oh, karena banjir ya? Karena banjir ya. Jadi kayak kapan hari yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember, sejumlah 200 mahasiswa melaksanakan aksi bersih sungai di sepanjang Sungai Kaliajung. Ya memang nggak menemukan sampah karena sampahnya sudah terbawa hanyut kan banjir. Itu ketawa prihatin loh, dan miris gitu, karena kok bisa begitu ya, masyarakat mungkin yang harusnya di perkotaan sudah memahami betul, tapi ternyata masih ada juga yang membuang dari pernyataan Pak Lukman. Pak Lukman, saya mau tanya lagi Pak, sebenarnya kan ketika ada sumbatan-sumbatan di beberapa titik, sepertinya sudah beberapa tahun yang lalu Pak, saya juga mengalami, karena juga saya pernah tinggal di lingkungan kampus. Kenapa tidak ada upaya-upaya analisa begitu Pak, ataupun riset, wah ini pasti kalau banjir titik-titik ini itu pasti banjir gitu. Kalau musim penghujan pasti banjir. Kenapa tidak ada upaya dari pemerintah mungkin untuk melakukan apa Pak, istilahnya pengerukan di gorong-gorongnya atau perbaikan gorong-gorong atau apa untuk memperbaiki daerah resapan? Menurut Pak Lukman, ini masih belum maksimal dari pemerintah atau masyarakatnya saja yang perlu disalahkan ini Pak? Sebenarnya pemerintah sudah berusaha ya. Sekarang perbaikan saluran-saluran irigasi sudah sangat masif dilakukan oleh pemerintah. Cuman kan momennya di saat musim hujan. Kenapa itu Pak? Kalau musim hujan kurang pas atau? Seharusnya kan di musim kemarau saluran-saluran irigasi sudah beres ya, sudah ready gitu ya, sehingga musim hujan lancar. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat di sepanjang jalan ke Tangkul itu kan perbaikan saluran irigasi sudah masif. Cuman di situ kan belum ready gitu ya. Belum ya, Pak. Jadi masih banyak tanah-tanah di saluran itu kan masih belum dibersihkan. Sehingga kejadian banjir yang di depannya kantor Bulog itu kan. Iya, dan kalau kita flashback kembali Pak, ternyata dampak banjir yang ada di perkotaan dan kemudian mungkin dari gorong-gorong yang masih dulu belum diperhatikan itu juga bisa menghilangkan nyawa Pak dulu. Itu kan dulu di Kebonsari pernah ada kejadian. Iya, Kebonsari. Karena banjir Pak, nggak kelihatan kan. Langganan itu banjir di Kebonsari. Kemudian ternyata di kota lain juga serupa sama karena permasalahan gorong-gorong ini. Kalau dulu Kebonsari dikenal banjir, sekarang udah merata. Gang Bentul, Jalan Jawa, kan ya. Bahkan di alun-alun sendiri kan tanggal 23 November besar itu. Merata, pemerataan. Nah, sebenarnya program pemerintah masa lalu ya, ada kegiatan Jumat bersih, itu sebenarnya perlu digalakan kembali gitu. Konsen terhadap lingkungan ya Pak? Konsen terhadap lingkungan. Baik. Bahkan kalau eranya Pak Samsul Hadi Siswoyo itu sempat ada peraturan dilarang membuang sampah sembarang, buang puntung rokok aja kena operasi justisial. Nah, jadi program-program pemerintah yang masa lalu yang baik itu perlu dibangkitkan kembali. Iya. Jadi ibaratnya kita nggak masalah lah menggabungkan ide-ide positif untuk Jember yang lebih baik lagi dan hilang banjirnya. Bukan bahaya Pak ya, kayak tadi Pak Lukman bilang tidak hanya di Kebonsari, ternyata malah meluas kemana-mana. Meluas, terutama yang terjadi di daerah perkotaan malah sekarang. Iya. Baik, saya beralih lagi ke Pak Agus Lutfi. Pak, ini kan Jember kalau kita lihat, kabupaten dengan potensi yang sangat luar biasa, di mana berlomba-lomba lah kita mencari investor Pak untuk bisa menanam modal di sini, berbisnis di sini. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan beberapa kabupaten, Jember ini termasuk luar biasa loh Pak. Bahkan ada kayak store-nya kopi yang saya rasa itu hanya ada di kota besar, bisa berani ada di sini. Nah, dengan kondisi lingkungannya seperti ini Pak, Pak Lutfi membaca ke depannya seperti apa Pak? Apakah kita cukup berani untuk menarik investor? Karena lingkungan juga dihitung Pak. Loss and damage-nya kan juga pengaruh begitu. Kalau menurut Pak Lutfi sendiri gimana Pak? Baik Mbak Dia. Jadi saya sedikit beda sama Pak Lukman. Biar ada warnanya Pak. Warnanya beda. Karena undangan saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi. Iya betul Pak, silakan. Jadi begini Mbak, ini persoalan manajemen.
Nah, kalau manajemen, kita bicara manajemen itu bukan hanya bicara pemerintah. Jadi ada 3 pihak yang harus terlibat di sini. Dan itu mungkin pemerintah memberikan aturan, peraturan. Misalnya masyarakat, kemudian pemerintah dan pengusaha. Ini 3-tiganya harus dilibatkan. Kita bicara sampah Pak Air, Mbak ya. Iya. Sampahnya ya. Sampah tapi dampaknya air Pak ya. Apa itu Pak? Ya memang nggak bisa. Iya. Jadi seberapa kuat sih pemerintah itu akan mengurus? Taruhlah ada yang dikatakan Pak Lukman tadi, operasi justisi, harus ada denda. Itu seberapa kuat? Ya. Seberapa banyak yang bisa melakukan seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi dalam konteks lingkungan itu ada istilah act locally, think globally, act locally. Act locally, baik. Yeah. Jadi berpikir global kan, masalah lingkungan itu kan masalah global kan. Tapi itu di act locally, bertindak lokal. Lokali bisa pemerintah, bisa masyarakat. Kalau saya berpikir bahwa yang terpenting adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Karena kesadaran masyarakat ini menjadi sesuatu yang akan mungkin memudahkan semuanya. Ya, dalam memanage sampah ini, termasuk memanage banjir. Kan alam ini mempunyai manajemen sendiri. Nah, yang kita rusak, jadi di samping manajemen pemerintah, ada manajemen alam. Nah, manusia, hubungan sosial ini yang seringkali merusak manajemen alam. Sehingga terjadi banjir. Termasuk manajemen manusia yang merupakan itu sampah. Ya. Sampah ini kan terlalu banyak. Tapi sampahnya kan berangkat dari siapa? Kan dari pengguna. Pengguna dari siapa? Dari pabrikan. Ya, pengusaha. Kan iya kan? Nah, ya. Kenapa pengusaha? Sebenarnya kan pemerintah lebih gampang mengatur pengusaha dibandingkan rakyatnya. Kan pengusaha ini seberapa banyak? Iya, rakyat di Jember ini 2,5 juta lebih. Ya, betul, Pak. Ya mau ngatur semua, mau ngurusi justisi semua. Itu sesuatu yang enggak mungkin. Apalagi Mbak, saya pernah jadi mahasiswa yang dikatakan tadi. Saya sering mengatakan pada mahasiswa saya. Mahasiswa saya saja kesadarannya tidak cukup ya untuk berbuat untuk memperbaiki lingkungan. Kesadaran kan kurang. Di lampu merah dia kadang-kadang waktunya merah terus. Nah, ini bentuk ketidaksadaran. Bagaimana dengan masyarakat di bawah mahasiswa? Ya, padahal kalau mahasiswa besarnya di lingkup akademik ya Pak ya. Nah, jadi persoalan yang utama menurut saya bagaimana membangkitkan kesadaran. Untuk berperilaku apa? Misalnya ada yang dikatakan dalam teori itu ada reduce, reuse, recycling. Itu kan mengurangi penggunaan sampah. Betul, Pak. Kemudian reuse itu sampah yang bisa dipakai ulang. Misalnya kalau minum teh ya atau air ya, jangan pakai yang kemasan, pakai yang botolnya sendiri. Nah, itu kan nggak dibuang kan. Jadi tinggal ngisi lagi. Terserah sumbernya airnya dari mana ya. Boleh dari masak sendiri kalau memang bagus atau beli. Tapi ini kan sudah mengurangi jauh. Yang ketiga recycling. Jadi kalau perlu pengusaha yang menghasilkan produk sampah itu dia juga harus dibebani untuk bagaimana merecycling. Jangan orang lain, jangan pemerintah. Jadi pengusaha, ya, memang ini akan memperbaiki lingkungan itu pasti berefek pada biaya. Ya. Duit, betul, itu mau tidak mau seperti itu. Tapi saya kira dengan cara kesadaran bersama ini akan terbentuk, sehingga sampah itu akan menjadi semakin terkelola dengan baik. Jadi tingkat kesadaran masyarakat mungkin perlu perilaku memilah-milah sampah. Itu kan perlu. Jadi mana sampah organik, sampah anorganik. Untuk apa sebenarnya ini? Untuk memudahkan pemerintah memanage. Baik. Kalau seperti ini kan tugasnya pemerintah masih memilah-milah sendiri. Ya. Apalagi sampah itu kan suatu, mohon maaf ya, kan kotor kan. Jadi orang mungkin yang sudah bagian petugas itu tidak nyaman juga untuk memanage. Jadi berangkat dari rumah tangga yang masih relatif bersih ya, Mbak. Ya, jadi orang mungkin tidak terlalu tidak terlalu bermasalah kalau harus memisahkan. Hanya persoalan kesadaran memisahkan. Itu yang perlu ditumbuhkan. Hanya bagaimana cara menumbuhkan itu bukan persoalan yang mudah ya. Apalagi penduduk 2.500.000 ya untuk di Jember. Itu tugas yang luar biasa bagi pemerintah. Saya nggak setuju kalau pemerintah. Oke lah, peraturan tetap harus dari pemerintah. Ya, tapi kalau kemudian diserahkan pada pemerintah, saya kira tidak akan tuntas, Pak. Baik. Pemerintah ini banyak tugasnya, Mbak. Takut pasang ya, Pak. Ya, kalau sudah. Tapi Pak Lutfi begini, tadi Pak Lutfi menyampaikan di sini juga harus ada tanggung jawab begitu bagi orang-orang yang memang punya Pak, aset atau mungkin mereka menanam model di Jember, kemudian bangun rumah makan ada segala macam, pabrikan dan segala macam, menghasilkan limbah-limbah entah itu organik dan juga anorganik. Nah, Pak, kalau di Jember sendiri apakah sudah settle, Pak, untuk aturan-aturan untuk bagi para pengusaha yang memang investasi di sini untuk aturan-aturan terhadap lingkungan? Iya, sebenarnya kan berangkat dari nasional, Mbak. Ada kalau tidak salah undang-undang nomor berapa itu, PP nomor 22 mungkin ya, Mbak. Itu bicara tentang AMDAL itu ya, Mbak. Pengelolaan lingkungan. Itu akan menjadi menjadi pedoman ya. Kalau kemudian menyusun perda di tingkat bawah ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya mungkin belum ada ya Pak Lukman ya perda yang mengatur tentang. Oh, masih belum Pak ya berarti. Iya perda ya. Tapi kalau PP-nya kan sudah ada. Itu menjadi acuan sebenarnya. Undang-Undang nomor 18 tata kelola sampah. Ada ya. Undang-undang nomor 18. Itu ditambahkan, Pak. Jadi AMDAL-nya itu tata kelolanya sampah itu dari Undang-Undang nomor 18 nanti akan di breakdown ke perda. Tapi perda ini jangan hanya bicara rakyat, masyarakat ya, tapi juga bagaimana investasi yang masuk ke Jember ini juga harus berwawasan lingkungan, memikirkan sampah. Yang dikeluarkan itu misalnya bungkusnya plastik. Kalau bisa dia yang merecycling kembali. Jadi misalnya
perusahaan A mengeluarkan bungkusnya itu pakai plastik, dia harus kembali lagi ke situ. Saya nggak tahu kalau bisa dibeli. Jadi masyarakat yang mengumpulkan sampah dari produk itu dibeli kembali, diolah kembali. Sehingga tidak lari ke pemerintah, tapi menjadi satu kesatuan dari usaha itu. Iya. Jadi istilahnya mungkin bahasa kami ya Mbak, menginternalkan eksternalitas. Itu bukan hanya pada saat produksi, tapi pasca produksinya juga harus masuk kembali. Itu luar biasa kalau itu bisa dilakukan. Atau mungkin bahkan seperti Jepang nih, Pak Lukman, kemudian Pak Agus dan juga Mas Alvin, kalau di Jepang tetap ada koran Pak. Korannya udah nggak dibaca nih, bisa tumbuh itu, ada ditaruh biji di situ. Jadi tumbuhan itu teknologi terbaru Jepang saat ini. Maksudnya bisa memikirkan sampai ke sana, itu kan berarti Jepang pun concern ya Pak ya sama lingkungan begitu. Bahkan koran pun ditanamin biji tumbuhan agar itu dibuang pun. Nah, masalahnya di Indonesia namanya masih kurang ya Pak ya untuk sampah-sampah. Iya, memang kita perlu inovasi ya. Iya. Termasuk yang Mbak Dia tadi katakan tentang banjir ya. Menurut saya memang benar, bukan hanya persoalan sampah. Tapi apakah gorong-gorong itu sudah dikaji? Maksudnya kan sekarang ini sudah teknologi kan canggih ya. Iya, Pak. Ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Berapa debit air yang akan keluar masuk ke gorong-gorong itu? Gorong-gorong diperlukan berapa? Berapa banyak dan berapa lebarnya kan begitu untuk menampung debit air itu. Jadi saya nggak tahu apakah sudah dikaji. Kalau tidak, mungkin teman-teman teknik yang bisa mengkaji itu. Tentunya kerjasama sama pemerintah. Yang mana kawasan? Yang pertama mungkin yang menjadi pilot project adalah kawasan-kawasan yang setiap tahun banjir. Iya Pak. Karena itu efeknya besar. Setelah banjir pasti jalannya rusak. Iya. Betul ya Pak? Pasti jalannya rusak. Sebenarnya kerusakan jalan itu biayanya kan memperbaiki jalan kan mahal. Mahal. Karena jalan rusak bisa menjadi korban kan. Iya. Bukan masyarakat yang lewat bisa kan. Jadi potensi korbannya tinggi. Yang kedua, mungkin nilai ekonominya menjadi turun. Kenapa? Karena waktunya beraktivitas banjir nggak bisa. Ya, itu, nah, kalau ini memperbaiki, jadi biaya memperbaikinya ini saya yakin tidak sebesar biaya memperbaiki menganalisis gorong-gorong dan memperbaiki sesuai itu mungkin ini bersifat jangka panjang. Iya. Jadi biaya-biaya kerugian masyarakat itu akan bisa tergantikan karena gorong-gorong yang aman itu. Kalau nggak seperti itu setiap tahun, Mbak. Apalagi langganan ya Pak ya. Apalagi sekarang perubahan iklim. Betul ya. Pak. Nggak bisa hujannya Pak. Tidak bisa diprediksi, hujannya tidak semakin kecil ya Pak. Iya Pak. Semakin besar. Semakin debit airnya kan semakin. Iya, satu hari aja hujan banjir. Satu kesatuan yang saya katakan manajemen alam berupa daur hidrologi. Ya. Jadi daur hidrologi bagaimana bisa stabil? Ini kan perlu manajemen manusia membantu, yaitu misalnya mengembalikan pada manajemen alam. Misalnya di sisi hulu ada reforestasi, penghijauan, reboisasi dan semacamnya lah. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, banjir itu bukan hanya di kota, Mbak. Ya, kalau banjir di kota kan hanya banjir Jalan Jawa, banjir di sini kan paling efeknya kan. Tapi banjir yang dari hulu itu yang berisiko menimbulkan longsor, menimbulkan korban jiwa, harta benda dan sebagainya. Itu jauh lebih besar. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang kurang menarik. Ya. Sesuatu kurang kurang menimbulkan efek domino sebenarnya elektabilitas ya. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Lutfi menjabarkan wah ini dampaknya meluas malah ke aspal juga, ternyata juga kalau sering kerendam banjir malah rusak. Tapi sepengetahuan saya Pak dari masyarakat nih Pak, saya berbicara dari masyarakat, saya melihat gorong-gorong itu senyampang saya tahu Pak ini sangat jarang diperbaiki karena saya juga sering. Kalau Jawa itu sudah diperbaiki. Kalau tidak salah mungkin tahun yang lalu tuh itu sudah diperbaiki. Lama Pak gitu. Begitu sekarang banjir lagi kan berarti ya ini. Ya itu makanya saya katakan tadi perlu sebuah kajian. Kajian lagi Mas. Sekarang umum lah semuanya harus digaji ya. Jadi bikin perda aja harus ada naskah akademik ya. Jadi apalagi yang seperti ini. Jadi kalau based on kajian ya, riset ya, saya kira itu bersifat jangka panjang. Iya, Pak. Aman, insya Allah aman ya. Bukan karena saya beri perguruan tinggi loh, Pak. Mungkin masuknya air ke ini Pak ya. Kan biasanya setelah ditutup kan Pak ya. Kan ada saluran air kan. Untuk masuk ke ya pokoknya termasuk lebarnya. Ya itu terlalu kecil. Iya, karena tadi seperti yang Pak Kuman dan juga Pak Agus Lutfi sampaikan baru saja. Dan sekarang cuaca tuh nggak bisa dikontrol Pak. Coba kalau dulu kan kayak mau banjir itu nunggu beberapa waktu dulu. Wah ini bisa diamati lah. Sekarang setiap satu hari aja banjir deras itu pasti hujan deras pasti banjir. Kalau dulu kan nggak Pak. Masih ingat Pak dulu. Jadi masih nunggu seminggu biasanya debit air naik hari ini sekian. Nah besoknya tiba-tiba banjir. Kalau ini kan sudah nggak bisa. Yang kontrolnya dengan itu Mbak. Climate change-nya itu harus diturunkan agar tidak terlalu tinggi. Maka sekarang kan ada internasional ada COP ya Mbak, konferensi ya, 27 kemarin di Mesir itu salah satu keputusan menurunkan emisi sampai 2%. Sehingga secara bertahap nanti panas bumi ini akan semakin berkurang. Mungkin
apa tadi itu manajemen alam itu akan berfungsi lebih baik gitu sesuai dengan manajemennya gitu. Jadi kita manusia, Mbak, manusia ini adalah makhluk yang istimewa di alam. Dia bisa merusak, bisa memperbaiki. Jadi tergantung milih yang mana, Pak. Manajemen alamnya dikembalikan dengan perbuatan manusia. Iya. Itu baik. Iya betul. Iya. Baik Pak Lukman, kemudian Mas Alvin dan juga Pak Agus Lutfi, kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita kali ini. Namun jangan beranjak kemana-mana terlebih dahulu pendengar. Kita akan simak beberapa iklan layanan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Lintas Jember Pagi. Stay tune. Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja. Loh Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat. Emang kenapa sih? Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember. Baik, 95,4 program Mas Satu RRI Jember Kanal Inspirasi kembali. Program Dialog Lintas Jember Pagi hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar kali ini satu informasi saya sampaikan untuk Anda. Jadi silakan untuk yang mau bergabung bersama kami, ini topiknya menarik sekali pendengar, yaitu tentang sampah. Silakan bergabung di 0331 336652. Dan saya kembali berbincang bersama Mas Alvin ya. Mas Alvin, selama menjadi relawan peduli sampah, Mas Alvin 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Ini sudah membersihkan sampah di sungai-sungai mana saja, dan untuk saat ini adakah kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan sungai masih, Mas Alvin? Silakan. Oke, iya Mbak, terima kasih. Terkait dengan geografi di Kota Jember sendiri, sungai itu sebenarnya sungai alamnya itu luar biasa, Mbak. Mulai dari Kencong, Gumomas, Buger, Ambulu, dan itu pun sungai-sungainya sangat luar biasa, sangat besar. Dan insya Allah kalau tanpa ada istilahnya bencana yang memang kayak tanah longsor yang begitu besar, mampu sebenarnya Mbak untuk menampung debit air yang ada di Kota Jember. Kalau kita lihat sungai-sungai besar itu, saya yakin masih mampu. Apalagi di Bedadung sungainya juga luas dan lebar dan dalam. Apalagi ada sungai besar. Nah, kenapa kok masih banjir di kampung-kampung di kota? Karena ya mungkin tadi yang disampaikan Pak Lukman, Pak Agus, itu memang bagaimana dari perkampungan itu masuk ke sungai. Padahal itu sudah luar biasa, bisa menampung kok. Saya yakin itu kita pernah hampir berapa kali susur lah. Istilahnya kita susur sungai-sungai itu dengan perahu karet kita. Nah, itu kalau tidak ada sumbatan-sumbatan atau lancar dari perkampungan ke sungai besar itu masih nampung kok. Karena kota kita kan dekat dengan laut. Itu salah satunya yang mungkin yang bisa saya infokan seperti itu, Mbak. Tapi ya, karena resapan di perkampungan, di kota, bahkan salurannya pun itu kurang lancar, mungkin itu yang bisa menggenang. Tentunya ya memang pembangunan juga salah satu lah, pemicu juga. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi itu salah satunya juga. Kalau dilihat dari sungai besar kita, itu nampung kok untuk luapan dari hulu. Kalau tidak ada memang kayak banjir bandang. Kalau hanya hujan, terus kemampuan sungai kita masih sebatas hujan, itu masih mampu. Seperti itu Mbak, mungkin sementara yang bisa kita hanya sekedar dari saya sendiri, seperti itu Mbak. Iya, Mas Alvin, kemudian kan Mas Alvin sering juga cek di sungai gitu Mas Alvin. Kalau dari tahun ke tahun itu, menurut sepengamatan Mas Alvin, ada atau tidak pengurangan dari sampah-sampah yang ada di sungai, atau ya kurang lebih sama begitu, tidak ada perubahan? Terkait dengan sampah, memang tiap hari manusia bertambah dan juga sampah bertambah, ya nggak jauh beda dengan tahun-tahun lalu. Tapi sedimen yang ada itu perlu sudetan juga sebenarnya Pak, karena untuk memperlancar lagi. Jadi penambahan sampah tetap. Kesadarannya pun saya pikir ya mungkin oke lah, seusia kita itu masih tetap, tapi mungkin harapannya edukasi ke sekolah atau anak cucu kita mungkin nantinya bisa lebih sadar akan sampah jangan dibuang ke sungai. Nah, kuncinya di sana sebenarnya Mbak. Sungai kita itu dalam dan banyak untuk menuju ke laut. Dan itu
kalau tanpa ada sumbatan di kota, bahkan sampai lancar, saya yakin masih nampung kok itu. Gambarnya seperti itu aja, Mbak. Iya, baik. Saya beralih lagi ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi Mas Alvin kan memang ya setiap hari juga ada di sungai gitu Pak, memantau dan melihat juga membersihkan. Saya tahu sendiri karena memang beliau juga aktif sekali dengan program-program membersihkan lingkungan. Nah, kalau dari Pak Lukman sendiri perlu atau tidak sih Pak ada sudetan-sudetan menurut pengamatan Pak Lukman selaku pemerhati lingkungan di daerah-daerah tertentu, sudetan-sudetan sungai atau yang lainnya itu bisa difungsikan atau dilakukan begitu Pak? Apakah itu akan juga memperbaiki menurut Pak Lukman? Ya, saya rasa sudetan-sudetan itu memang sangat dibutuhkan sekali dengan banyaknya pendangkalan sungai gitu ya. Semakin dangkal ya Pak ya? Seperti di Semangir gitu ya. Semangir Pak. Nah, Semangir. Itu mana itu Pak Semangir? Itu kan kapan hari di Semanggi. Semangir itu. Semangir itu mana Pak? Semangir itu Sempusari. Oh, Sempusari. Yang kapan hari banjir itu. Itu kan juga mulai dari pendangkalan. Harusnya disudet lagi ya Pak ya? Ya, harus disudet lagi. Iya. Dangkal lagi, habis disudet dangkal lagi. Iya. Karena pokok persoalannya tidak diselesaikan. Apa itu Pak Lutfi? Di sisi hulunya. Itu pendangkalan karena aliran runoff, ya. Kemudian ya termasuk pasir, tanah dan sebagainya ikut dalam aliran itu, dan itu akan menyebabkan sungai akan menjadi dangkal. Sedimentasi tadi. Sedimentasi. Padahal sudah disudet sebelumnya, sudah pernah ada sudetan juga Pak? Sudah, cuman kelihatannya mulai dangkal lagi. Mulai dangkal itu lagi. Betul katanya Pak Dr. Agus. Ya itu permasalahan hulu diselesaikan. Berarti hulu itu di titik mana Pak? Kalau di Jember Pak? Ya. Salah satunya mungkin sering paling mencolok gitu. Ya, saya kira hampir semua kawasan hutan ya, di kawasan hulu, di kawasan atasnya ya. Jadi hulu itu kan bisa dilihat dari aliran sungai. Yang kedua mungkin bisa dilihat dari mana daerah resapan air yang menjadi kantong air, yang kemudian menimbulkan saluran yang di bawah tanah itu Pak ya. Itu mungkin bisa dilihat di situ. Nah, karena air ini kan mengancam nanti kalau di hulu tidak diperbaiki, suatu ketika mungkin di hilirnya itu akan kekurangan air bersih Pak. Jadi misalnya taruh mungkin satu tempat di atas itu didirikan industri sehingga kemudian hutannya habis Mbak ya. Industri apalah tambang macam-macam itu sebenarnya persoalan berikutnya adalah kawasan di hilirnya itu bisa kekurangan air yang berkualitas. Jadi bisa dikasih contoh mungkin Pak di hulu mana hilir mana yang mungkin perlu duluan gitu Pak. Misalnya ya Mbak di kawasan mana itu Meru Betirinya, kawasan itu misalnya dijadikan apalah kegiatan ekonomi yang masif ya Mbak ya. Nah, itu kan akan, kalau tidak salah ada sebuah data itu Pak, bahwa air akuifer bawah tanah itu yang memenuhi kebutuhan air di Jember itu berangkatnya dari sana kayaknya. Ya, jadi, nah kalau itu kemudian airnya kayunya habis Mbak ya. Itu bukan hanya persoalan lingkungan di atas, tapi persoalan sungai juga yang dikatakan sedimentasi. Karena air tidak langsung masuk ke dalam tanah, tapi kemudian menjadi aliran runoff. Itu ada aturannya yang sekarang pembangunan itu harus zero runoff Mbak ya. Jadi itu diusahakan seperti itu. Itu diterapkan sebenarnya. Kalau itu bisa diterapkan, maka mungkin air di sungai itu jernih gitu Pak. Itu kan ukurannya. Coba sekarang air apa jernih Pak ya? Kan berwarna tanah. Lumpur. Berwarna tanah. Itu menunjukkan semakin coklat. Jadi saya bilang guyonan Pak Lukman, orang Indonesia itu hebat ya. Membuat air berwarna coklat, berwarna merah ya. Itu sebenarnya adalah masalah lingkungan di awal yang menyebabkan sungai itu mengalami sedimentasi, pendangkalan. Apa harus setiap tahun kita mengeruh Pak Lukman? Tetapi kan permasalahan utama yang harus diselesaikan. Itu Mbak. Jadi menurut saya nggak tahu seberapa besar itu, mungkin perlu kajian ya. Kembali lagi by riset ya. Jadi pembangunan kalau by riset itu mungkin nanti akan berapa banyak reforestasi yang harus dilakukan, reboisasi yang harus dilakukan. Minimal kalau saya bicara aliran sungai itu di sepanjang bantaran sungai itu harus penuh dengan minimal ya Mbak ya. Itu penuh dengan pepohonan. Ya, kemudian di kawasan-kawasan resapan air itu saya kira adalah datanya di Pemda itu mana kawasan resapan air. Itu semuanya menurut saya harus, nggak tahu caranya, mungkin perlu APBD untuk masyarakat yang punya kawasan yang dulunya hutan dibeli lagi oleh pemerintah kan begitu. Kemudian dijadikan hutan. Misalnya seperti itu, Mbak. Ini juga pertambahan penduduk ini juga jadi permasalahan. Jadi ya memang sampah juga dari salah satunya pertambahan penduduk ya, makin banyak penduduknya sampahnya juga nambah. Di kota-kota besar itu Mbak, saya pernah suatu ketika ke luar negeri ya Mbak, itu airnya itu justru kok jernih gitu ya. Saya iri ya. Kok enggak iri ya. Tapi hanya bisa batin ya, hanya iri ya. Jadi enggak bisa. Ya memang indikasinya perubahan warna air sungai itu ya. Hebat. Seharusnya jernih bisa coklat. Ya, itu kan berarti banyak tanah yang ikut di dalam air sungai. Betul. Kan itu ya.
Aduh, saya jadi kebayang-bayang juga nih Pak Lutfi dan juga Pak Lukman serta Mas Alvin itu juga banyak kalau kita saksikan di YouTube memang sebening itu ya Pak ya? Yang kedua Mbak kan, pada saat musim kemarau itu kan kayak nggak ada air di sungai ya Pak. Kayak ada air tidak berjalan. Ya karena resapan air pada saat musim hujan resapan air lebih kecil, meresap ke dalam tanah. Tapi yang terjadi run off itu, ya aliran permukaan itu yang tadi menggerus sebagian tanah. Wah ini nampaknya berat ini Pak ya. Dibikin berat. Ya, makanya tidak bisa lah jadi masalah lingkungan itu hanya diselesaikan pemerintah ya. Lintas sektoral. Jadi harus lintas sektoral, lintas pelaku ya termasuk masyarakat itu harus semuanya bersama-sama. Ya. Ya memang ada peraturan misalnya open space dari kalau bangun rumah atau gedung itu 30% open space yang 70% tanah ya. Tapi menurut saya itu kan di perkotaan, tapi sisi hulunya kan masih belum tertangani. Sekali lagi berarti garis besarnya adalah hulu ya Pak ya? Ya, lebih di concern dan bersama-sama lah. Bersama-sama. Ya baik. Ini mungkin bisa jadi reminder bersama dan mungkin karena Pak Agus Lutfi ini berbaik hati juga menganalisa ini juga mungkin bagi pemirsa YouTube dan juga pendengar yang mungkin dari bagian yang memang menangani hal tersebut ini bisa terketuk hatinya untuk melihat bahwa ini sesuatu di lingkungan ini tidak bisa dianggap remeh ya Pak Lutfi ya. Efeknya nanti banyak sekali. Ya, betul. Mungkin sekarang, tapi sudah terasa ya Pak ya, air itu setuju saya Pak, butek udah nggak. Butek iya. Itu nggak usah diteliti Mbak, dilihat aja. Data penelitian itu. Iya, baik Pak Lukman, Pak Agus Lutfi dan kemudian juga Mas Alvin, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri untuk dialog lintas sumber pagi hari ini, mungkin saya ingin mendengarkan closing statement terlebih dahulu dan juga harapan-harapan ke depan terkait bagaimana pengelolaan sampah di tengah-tengah masyarakat ini bisa lebih diperhatikan lagi supaya tidak berimbas atau berefek kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Mas Alvin terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Kia. Terkait dengan sampah, teman-teman kami dan banyak lembaga-lembaga komunitas itu punya program edukasi Mbak, mulai dari dunia pendidikan, mulai PAUD, TK, teman-teman juga sudah bersosialisasi terkait dengan sampah dan manfaat dan mudaratnya seperti itu. Itu sudah banyak teman-teman yang melakukan untuk edukasi sejak ini. Kedua, yang jelas sampah harapannya bisa membawa berkah seperti katakan Pak Lukman, banyak tumbuh bank-bank sampah, harapannya ya bank sampah bisa tumbuh di tiap desa itu satu yang bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik ya, kemanfaatan sampah. Yang selanjutnya bahwa untuk kegiatan sampah yang jelas perlu ada perhatian dari semua pihak, tidak hanya dari rekan-rekan, pemerintah, masyarakat, tapi ada sesuatu yang harus digemburkan terus Mbak, edukasi, tentunya dengan semua bersinergi. Itu aja Mbak, untuk bisa yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Gia. Baik, terima kasih Mas Alvin. Berikutnya Pak Lukman, silakan Pak. Ya. Permasalahan sampah yang ada di Jember ini terutama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap sampah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dimulai dari sektor pendidikan, pendidikan usia dini, dan pemerintah ini sudah mulai menggerakkan suatu program, yaitu kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sampah, yaitu gerakan budaya peduli lingkungan yang ada di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah sangat diminati oleh kalangan pendidikan. Terbukti sekarang sekolah adiwiyata sudah mencapai 170. Dari awalnya tahun 2020 hanya 4 sekolah, sekarang sudah 170. Banyak sekali ya Pak. Ya. Jadi kesadaran dimulai dari pendidikan. Iya, harapannya seperti Pak Lukman ya. Pendidikan dulu diasah untuk adik-adik ini yang masih usia-usia dini untuk ditanamkan bagaimana cara mengelola dan memahami budaya untuk membuang sampah begitu yang baik-baik. Berikutnya Pak Agus Lutfi, silakan. Baik. Saya kira kolaborasi itu perlu. Tidak cukup satu pihak, tapi semua pihak yang menjadi stakeholder dari perekonomian pembangunannya harus terlibat semuanya, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kalau ini terwujud, saya kira sampah akan mampu terkelola dengan baik. Kemudian juga hujan, ya, manajemen air itu juga akan termanage dengan baik. Untuk itu saya kira yang berkaitan dengan sampah mungkin semuanya. Semua pihak itu harus berpikir tentang reduce, reuse, dan recycling. Jadi kalau ini semuanya, saya yakin lah ya akan menjadi baik. Tapi agar memudahkan semuanya memang berangkat dari kesadaran masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah kesadaran masyarakat ini semuanya akan selesai. Ya. Pemerintah juga nggak terlalu sibuk memikirkan itu sehingga lebih fokus pada pembangunan. Jadi kunci dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat bisa sadar. Karena sampah lebih banyak dari masyarakat.
ya, termasuk pengusaha. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali untuk obrolan kita pagi hari ini, memperhatikan lingkungan sekitar kita dan juga dampak-dampak apa saja yang nanti akan terjadi mungkin di masa-masa mendatang, karena contoh dari perubahan iklim pun sudah terasa dari tidak pastinya cuaca dan segala macam, sehingga juga banjir dan yang lain-lain ini semacam bertumpuk jadi satu begitu permasalahan sampah ada, perubahan cuacanya dalam perubahan iklim juga ada. Jadi ini juga harus membuat kita lebih waspada lagi, pendengar dan juga pemirsa YouTube Radio Jember, untuk memperhatikan dan mencintai lingkungan. Itu paling penting sekali. Dan semoga perbincangan kami pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk kita semuanya untuk mengatasi permasalahan sampah di kemudian hari. Terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pendengar. Jangan lupa untuk... Demikian informasi Warta Republik Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa like, subscribe, and matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.